Balik lagi bersama gue di Adi Dwi. Di video kali ini gue bakal nge-review tas lagi nih. Tasnya itu udah bisa dibilang sejuta umat. Baik yang pakai di mana-mana gitu. Misalkan lu ke gunung ini pasti tasnya ini, ke gunung itu pasti tasnya ini. Dan juga brandnya itu udah cukup ternama juga di Indonesia. Ya, itu tasnya Eiger Equator 45 liter. Nah, Eiger Equator 45 liter ini mempunyai bahan di bagian atas sampai dengan tengah itu mempunyai bahan nilon hexa dengan kerapatan 100 denier. Tapi kenapa ini bahannya itu rada tipis? Karena mungkin menggunakan bahan hexa ya. Karena hexa itu mungkin bahannya itu tipis, tapi nggak usah khawatir karena bahan ini itu udah bisa dibilang tahan abrasi lah atau tahan gesekan. Nah, di bagian bawah sini nih itu mempunyai bahan itu polyester 600 denier. Kenapa lebih tebal? Karena di bagian bawah sini tuh lebih sering menyentuh tanah, jadi dibuat lebih tebal karena biar lebih awet. Tas ini mempunyai berat 1400 gram atau 1,4 kilogram lah. Ya, menurut gue sih cukup cukup enteng lah atau cukup ringan. Nah, tas ini mempunyai kapasitas 45 liter dengan torsonya itu fix, artinya dia udah nggak bisa di adjust lagi. Ya udah, lu kalau misalkan mau beli Eiger ini ya udah nggak bisa diatur lah torsonya. Nah, selanjutnya gue bakal bahas fitur dari tas ini. Gue rasa sih fiturnya ini udah cukup banyak yang pakai di tas-tas pada umumnya lah. Mungkin ada yang membedakan dari tas ini dengan tas yang lain. Nah, langsung aja gue bahas fiturnya. Yang pertama itu di bagian depan sini. Di bagian depan sini, di bagian kiri dan kanan itu ada tracking pole holder. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa tracking pole 2, bisa kalian cantolin di kiri dan kanan sini. Selanjutnya di bagian belakang sini. Nah, di bagian belakang sini itu terdapat peluit ya atau whistle lah. Terus chest strap itu udah umum banget lah di tas-tas yang lainnya juga. Nah, yang membedakan ini tas Eiger ini dengan tas yang lain itu di bagian bawah sini nih dia ada reflektornya. Jadi ini berguna banget sih menurut gua karena pada saat cuaca gelap ya atau cuaca malam lah, bukan cuaca sih, pada malam hari maksudnya. Nah, terus ada fitur lagi di bagian bawah sini nih dia ada tali kompres tambahan ya, bisa kalian gunakan untuk kompres matras, jadi packingan kalian itu bisa lebih maksimal. Nah, di bagian samping nih, di bagian samping sini nih, kiri dan kanan itu ada lubang selang water bladder lah atau lubang air lah. Jadi misalkan kalau kalian nih ada misalkan males buka botol samping kantong samping, jadi tinggal sedot aja pakai selang kalau misalkan kalian nggak mau ribet gitu loh. Nah, selanjutnya gue bakal bahas dari back system dari tas ini. Nah, back system tas ini menggunakan jaring dan frame-nya itu atau rangkanya itu X-frame. Oke, selanjutnya gue bakal bahas kompartemen dari Eiger Equator 45 ini. Nah, yang pertama itu di bagian depannya. Nah, di depannya ini atau yang biasa gue sebut sih kangguru kompartemen ya. Nah, di bagian depan ini bisa buat nyimpen kayak windbreaker atau jas hujan gitu. Di bagian top lid nih, atau biasa orang sebut itu kepala carrier. Di bagian top lid ini itu bisa nyimpen P3K, jas hujan juga bisa, terus jaket juga bisa. Nah, di dalam top lid atau kepala carrier ini itu kan biasa kan kalau tas lain itu sleting top lid di bagian luar tuh ya udah itu aja. Tapi kalau ini tuh enggak. Jadi di dalamnya itu ada ekstra lagi. Nah, ekstranya itu bisa buat nyimpen baterai cadangan, atau action cam. Terus di bagian dalam top lidnya juga dia ada kompartemen tambahan juga. Nah, kompartemen tambahan ini bisa buat nyimpen alat-alat mandi kalian. Difasilitasin juga gantungan kunci. Jadi kalau misalkan kalian di tas selempang atau waist bag ya, itu udah penuh dengan barang-barang kalian kayak misalkan dompet, terus HP atau uang. Nah, di bagian bawah sini nih itu ada kompartemen sleeping bag ya. Ya jelas sih kegunaannya untuk menyimpan sleeping bag. Tapi di sisi lain itu bisa ditambahin barang kayak sleeping pad atau pakaian ganti, itu bisa ditaruh di bawah sini. Terus juga dia ada sekat antara kompartemen utama dan kompartemen bawah. Jadi kalian misalkan kalau butuh akses cepet nih, mau butuh sleeping bag, jadi tinggal bongkar aja di bagian bawah sini, jadi nggak usah lewat kompartemen utama karena kurang efisien juga dan makan waktu yang lumayan lah menurut gua gitu loh. Terus
di bagian kompartemen utama sini. Nah, di bagian kompartemen utama ini menurut gua dia krusial banget ya. Yang artinya itu dia menyimpan barang-barang yang berat. Contohnya kayak logistik, terus alat makan, alat masak, tenda. Nah, selanjutnya di bagian samping sini nih, kan ini ada pocket nih, kiri kanan. Nah, itu bisa kalian simpen kayak frame tenda, botol air minum ukuran 1 liter. Bahkan kalau kalian misalkan yang hobi foto-foto lah, atau misalkan ya bikin konten di atas gunung lah, itu bisa banget ditaruh tripod, asal tripodnya itu nggak gede-gede banget. Selanjutnya di bagian kompartemen hip belt ya. Nah, hip belt ini dia ada kiri kanan. Itu sih biasa gue simpen untuk perintilan-perintilan aja, bahkan ya ada cemilan lah. Ya perintilan-perintilannya kayak tali prusik, terus bisa juga buat nyimpen HP lah. Kalau untuk HP yang ukuran 6 inch ke atas kayaknya nggak muat ya, kayaknya. Cuman kalau untuk HP gue ini ukurannya 5,5 lah, itu masih muat, masih oke lah. Yang terakhir, kompartemen terakhir, ini di bagian bawah sini dia ada kompartemen rain cover. Jadi kalau misalkan hujan, jadi nggak usah bongkar-bongkar rain cover, ya ribet lah dari atas atau dari mana lah, cukup dari bawah sini, karena di tas ini itu udah disediakan tempat khusus untuk rain cover. Yang terakhir itu ada kompartemen water bladder. Jadi kalau misalkan kalian nih nggak mau ribet-ribet lah, taruh botol di samping, kalian maunya tinggal ngenyot aja, tinggal sedot, itu bisa banget. Jadi karena di sini ada kompartemennya juga, kompartemen water bladdernya, terus juga ada lubang selang water bladdernya juga di kiri atau di kanan lah. Itu aja sih kompartemen dari Eiger Equator 45 liter ini. Nah, langsung aja kita bahas kelebihan dari tas Eiger Equator 45 liter ini. Yang pertama ini menurut gue ya, biarpun bahannya tipis, tapi ini kuat karena tahan abrasi atau tahan gesekan itu tadi. Biasanya kan kalau tas lain itu kan kalau bahannya tipis, itu kan gampang sobek, ya kan, atau nggak awet lah ibaratnya. Tapi kalau ini beda, ini kuat. Yang kedua itu di bagian busa pinggul lah ya. Itu menurut gua itu tebel lah, jadi pas gue pakai pun ya nyaman-nyaman aja sih. Nah, selanjutnya itu di bagian atas ini, bagian top lid sini nih. Di bagian top lid sini menurut gua bukan suatu kelebihan wah banget sih. Menurut gua ya suatu kelebihan yang kecil aja. Kenapa? Karena di sini ada lubang, jadi bisa kalian maksimalin atau bisa kalian akal-akalin lah. Misalkan mau naruh apa lagi nih di sini di atas, misalkan mau naruh flashlight lagi nggak muat, atau misalkan mau naruh jaket atau mau naruh ponco lah, bisa dibikin tali gitulah ya, pokoknya sepinter-pinter kalian aja lah. Nah, selanjutnya gue bakal bahas kekurangan dari Eiger Equator 45 ini. Yang pertama itu udah jelas ya, di bagian depan sini dia nggak ada jalan pintas menuju ke kompartemen utama. Ya pokoknya settingnya itu huruf U atau dari samping lah, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian dalam keadaan darurat, kan butuh-butuh nih, misalkan mau ngambil nesting secara cepat lah, pokoknya akses cepat lah. Jadi ini nggak ada, harus bongkar dari atas gitu. Jadi menurut gua kurang efisien juga. Jadi mungkin nanti pihak Eiger bisa ya evaluasi lagi lah. Selanjutnya di bagian shoulder pad, entah kenapa ya, tapi gue ini ngerasa shoulder pad ini tuh tipis banget, kerasa sakit. Mungkin kalau teman-teman ya nggak tahu sih, sama juga atau enak gitu. Tapi kalau menurut gue ini tipis banget. Nah, kekurangan selanjutnya di tas ini yaitu di bagian back system atau torsonya ya. Nah, torsonya itu udah fix, yang artinya tas ini itu udah nggak bisa kalian adjust lagi torsonya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli tas ini, itu sih baiknya ya minjem tas teman kalian dulu atau cobalah di store. Jadi kalau misalkan belum pernah pakai tas ini, begitu beli nggak cocok di torso kalian kan sayang, mubazir kan uangnya kan. Mending kalian ke store coba-cobalah. Baru kalau misalkan memang cocok, langsung angkut, langsung beli. Nah, tas ini udah dilengkapin dengan rain cover bawaan. Itu di bawah sini ada slotnya untuk rain cover. Dan bagi kalian yang pengen tas ini atau yang pengen beli lah, itu bisa kalian dapetin dengan harga 1,399 atau 1,4 juta lah dibuletin. Nah, untuk lebih detailnya mungkin gue bakal cantumin link di deskripsi untuk kalian yang pengen beli tas ini. Soalnya gitu aja review singkat dari gue. Gue Adi Dwi, sampai jumpa di video berikutnya.